Baik teman-teman, sekarang kita akan buat untuk halaman admin dulu. Jadi nanti di halaman admin kita dapat menambahkan event atau membuat event, kemudian mengedit event, kemudian juga menerima pembayaran daripada users yang mendaftar ke acara. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Visual Studio Code-nya. Di dalam folder admin, silakan teman-teman tambahkan satu buah file, namanya adalah addEvent.php. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita tambahkan session start untuk menangkap sessions yang kita butuhkan. Setelah itu jangan lupa hubungkan aplikasi kita dengan si database supaya bisa berinteraksi. Kemudian seperti biasa ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap input-input yang ada daripada session, yaitu berupa post ya, karena memang ya kalau membuat event berarti ada data yang dikirimkan. Tapi di sini saya akan menangkap dulu si sessionnya supaya lebih jelas nih, sebenarnya yang berhak untuk mengakses halaman add event ini hanyalah admin saja. Nah, untuk logikanya sama seperti yang ada di dashboard, makanya supaya cepat saya tinggal copy paste aja. Oke, saya copy dan saya paste. Nah, setelah melakukan pemeriksaan users, oh ternyata users ini adalah admin, maka dia boleh mengakses halaman add event seperti itu. Baru kemudian di sini kita tambahkan iSet yang untuk menangkap variabel-variabel atau data-data yang dikirimkan daripada triggernya adalah submit. Oke, yang pertama tentu saja adalah judul daripada event, kita akan tangkap. Oke, post title. Setelah title ada apa lagi ya? Saya lupa. Kembali lagi ke sini deh. Database system events, events berarti ya. Ada title, description, image, date, location, sama tiket ya. Nah ini title-nya atau judulnya. Kemudian di sini description. Ini description. Ini post. Di sini description. Kemudian setelah description tadi ada tanggal, date. Di sini post. Oke, date. Kemudian ada lokasi, location. Post di sini location. Baru tadi ada harga tiket ya. Berarti di sini price, post, tiket, price. Ya, jangan sampai salah penulisan ya, karena kalau enggak dia ngambek nggak mau masuk. Nah, setelah variabel-variabel ini atau kolom-kolom ini itu kan ada image ya. Kalau image berarti harus diupload gambar ya. Nah, berarti di sini saya akan tambahkan upload gambar. Nah, di sini image name yang mana kan tentu saja waktu di awal-awal kosong ya kan, tidak ada gambar apapun, makanya saya set sebagai kosong seperti ini. Kemudian if I set, nah kemudian kita akan kelola file gambarnya, files image ya seperti ini, dan juga files image error. Nah, image error ini tuh buat ngemastiin aja sih kalau misalkan gambarnya tidak ada atau bernilai 0, maka di nextnya kita boleh mengupload gambar tersebut. Ya iyalah, kalau gambarnya nggak ada kita upload biar ada gitu ya. Oke, nah di sini saya akan buat ekstensi untuk image-nya. Di sini fat info files image seperti biasa ya, gambar kemudian namanya ya kan. Nah ini juga kan udah kita pelajari ya di studi kasus membuat Google Foto kalau nggak salah ya. Nah ada gambar kemudian ekstensinya, kemudian kita akan menggunakan pet info extension. Ini tuh bawaan daripada si PHP. Nah kemudian di sini image name-nya kita akan set unique ID, jadi nanti tidak ada yang sama gitu ya. Oke, kita akan menggunakan titik untuk pemisahnya, baru diikuti dengan extension share. Misalkan gambar
tanggalnya, terus titik JPG atau apalah gitu ya. Nah, kegunaannya seperti itu. Baru setelah itu kita akan pindahkan si gambarnya. Oke, berarti ini files, files di sini image. Nah, kita akan set daripada tempat sementara. Nah, ini juga udah saya ajarkan ya di materi Google Foto, maksudnya temporary name ini apa. Kalau teman-teman masih belum jelas, silahkan teman-teman kembali lagi pelajari ya yang studi kasus Google Foto. Kemudian setelah itu saya akan mengupload gambarnya di dalam folder bernama upload, atau saya akan menyimpan gambarnya di dalam folder bernama upload. Oleh karena itu, silakan teman-teman buat satu buah folder ya, namanya adalah upload. Oke, seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita buat query SQL-nya ya. SQL, kemudian di sini insert into event ya kan. Berarti sekarang table event. Yang pertama itu ada title. Title, kemudian ada description, kemudian ada date, kemudian ada location, kemudian ada ticket price, kemudian ada ticket price, dan terakhir ada image. Seperti ini. Kemudian kita values untuk nilainya, yang mana nilainya berasal dari variabel-variabel yang kita inputkan nanti ya. Di sini ada title, kemudian ada description, kemudian ada date, kemudian ada location, kemudian ada tiket. Bukan tiket price tapi price ya, variabel di sini. Kemudian ada image name. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita jalankan si query-nya ya. Kita bisa if, kemudian ambil koneksi daripada config.php, config db.php, kemudian di sini query-nya adalah SQL yang ada di sini. Nah, kemudian setelah query-nya berhasil kita jalankan, kita akan lempar dia, kita akan arahkan dia kepada dashboard.php. Oke. Kemudian setelah itu di sini else, kemudian echo saya akan set class error, yang mana ini bawaan daripada si MySQL ya, con error seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Bootstrap, teman-teman copy lagi. Oke, kita tambahkan di sini, kita paste di sini adalah dashboard ya, admin dashboard. Apa ya? Misalkan add event. Oke, ini saya hapus hello world-nya. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan kelas container. Kemudian saya akan buat form container, kemudian saya akan set di tengah saja mx auto, kemudian mediumnya 8 atau maksimum layoutnya 8. Jadi kan kalau di Bootstrap itu 12 layout, berarti kalau 8 tuh agak ketengahan tapi lebihan dikit. Kalau 6 berarti ke tengah ya, jadi 2 dibagi 2. Pokoknya layout itu 12 ya di Bootstrap. Misalkan 66, 12, 8, 4, 12 gitu. Itu untuk layout atau istilahnya mah grid system. Oke. Kemudian di sini saya akan H2 tambah event baru. Oke, kemudian di sini kita menggunakan form ya. Di sini methodnya adalah post, karena di sini kita nanti akan akan mengupload gambar. Makanya teman-teman di sini jangan lupa tambahkan encrypt type multi-vat form data, karena tanpanya ya nanti teman-teman nggak bisa ngupload si gambar tersebut. Kemudian di sini saya akan menambahkan margin bottom 3. Oke, kemudian yang pertama saya akan buat label di sini adalah judul event. Oke, ini saya rapikan dulu.
Nah, sekarang kita akan coba ya. Ini kan kita login tadi sebagai admin, berarti kan sessionsnya atau data yang masih tersimpan adalah admin, berarti kita boleh nih mengakses at event.php. Nah, ya, tambah event baru. Berarti kita udah berhasil mengakses event.php. Oke, kita lanjutkan lagi untuk add event. Kembali lagi ke Visual Studio Code ya. Di sini tadi untuk judul event berarti saya akan buat input type, dia berupa teks, kemudian kelasnya form control. Oke, kemudian name-nya berarti adalah title ya, kan judul event. Kemudian placeholder untuk UX-nya saya akan set misalkan apa ya, event olahraga misalkan. Ini mah misalkan aja gitu ya. Oke, dan kemudian dia wajib diisi. Sekarang kita back lagi ke browser, kita reload. Nah ini sudah muncul ya, event olahraga. Oke, sebentar, dia ada sedikit error ya. Oh ya, config.db ini kan berada di luar ya. Sorry, di luar. Terus masuk ke dalam folder ya, berarti kita bisa set seperti ini. Nah, benar gak sih? Gini-gini aja. Manual aja, manual. Pad-nya. Titik-titik, strip, nah benar. Titik-titik strip lagi. Titik-titik slash gitu. Nah, ini kita reload, harusnya udah hilang lah ya errornya. Oke, nah ini tambah event baru, misalkan event olahraga. Setelah judul, saya akan set description berarti ya. Ini teman-teman bisa copy aja lah, biar cepat. Berarti ini descriptions. Ini description. Oh iya, ini tadi harusnya di sini judul event. Kita lihat lagi. Reload. Nah, sorry ya, tadi lupa ditambahin value-nya. Berarti ini deskripsi. Pakai Indonesia atau bahasa Indonesia aja deh ya. Deskripsi. Nah, untuk deskripsi, karena dia tadi tipe datanya adalah teks, maka saya bisa menggunakan teks area ya, supaya lebih banyak aja gitu ya penulisannya. Bebas gitu, mau tulis seberapa juga bebas. Nggak ada batasan-batasan. Oke. Kemudian di sini saya akan tambahkan untuk rows. Maksudnya adalah jumlah barisnya. Itu adalah 4. Kita reload dulu. Nah ini 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah ya kan ada 4, tapi kalau misalkan teman-teman mau set 5 juga boleh. Ini saya reload, 1, 2, 3, 4, 5. Nah maksudnya rows itu seperti itu ya, tingginya lah ya, tinggi teks areanya atau tinggi kotaknya. Terus di sini required, wajib diisi. Oke, apa lagi ya? Setelah description, setelah judul event, description, tanggal ya. Atau saya ikutin aja deh. Tanggal ini copy aja yang judul event. Copy ganti jadi tanggal. Ini tanggal event. Tanggal event, berarti ini for-nya tanggal event. Oke. Untuk tanggal berarti inputnya adalah date, bukan teks ya. Berarti ini name-nya adalah date. Terus di sini berarti placeholder-nya kita tidak akan berikan ya, karena setahu saya kalau tanggal jarang ada placeholder-nya sih. Ini saya reload. Nah langsung kayak gini. Kalau placeholder tuh maksudnya yang ini tulisan yang membantu nih, maksudnya isinya harus apa sih kayak begitu. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, ini tipe. Ini text area kasih kelas ya. Kelasnya form control. Ini saya reload. Nah, lebih baik ya sekarang. Tanggal event. Terus setelah tanggal event saya set lokasi. Ini teman-teman bisa copy aja. Lagi-lagi kita mah copy paste aja. Lokasi event. Lokasi event.
Ini lokasi event, berarti ini adalah teks. Teks ini berarti adalah location. Oke. Terus misalkan kita kasih placeholder kali ya, biar ngebantu si admin sebenarnya harus diisi apa. Misalkan Jakarta Convention Center. Ini mah hanya contoh aja ya. Ini saya reload. Nah ini seperti ini. Lokasi event. Kemudian setelah lokasi saya mau set harga ya. Karena dia butuh harga. Tiket lah, tiket eventnya. Harga gitu ya. Harga tiket. Oke, berarti ini harga tiket event. Harga tiket event berarti ini bukan teks, melainkan adalah number. Berarti ini adalah tiket price. Tiket price. Misalkan di sini placeholder saya akan set minimal harga tiketnya 100.000 gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya akan reload. Nah, seperti ini. Harga tiket. Selanjutnya yang terakhir berarti upload gambar ya. Oke, kita akan buat di sini MP4 aja. Labelnya upload gambar. Upload gambar. Oke, berarti di sini input tab-nya adalah file ya, karena dia file gambar. Kemudian name-nya adalah image. Image. Kemudian di sini ID-nya adalah image. Kemudian yang hanya bisa diterima yaitu adalah image dengan format apapun ya, maksudnya seperti itu. Oke. Sekarang kita back lagi, kita reload. Nah ini upload gambar. Kemudian saya akan kasih kelas biar presisi, yaitu POM control. Ini saya reload. Nah, muncul seperti ini, upload gambar. Kemudian baru kita tambahkan button. Tab-nya adalah, sorry, dia nggak pakai tab ya, karena kita nanti akan menggunakan name, yaitu submit. Oke, submit. Kemudian di sini kelasnya adalah BTN success. Kemudian saya akan posisikan dia berada di tengah, yaitu 2. Kemudian di sini simpan. Oke, ini saya reload. Nah, ini buttonnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan anchor untuk kembali ke si dashboard.php-nya. Oke, saya set di sini misalkan batal gitu ya. Terus kelasnya saya akan memanfaatkan bootstrap lagi, yaitu BTN secondary. Kita reload. Nah, seperti ini untuk add event. Selanjutnya supaya lebih cantik, saya akan coba untuk styling. Ya, gini aja deh. Stylingnya kita styling internal aja ya. Ini saya wrap dulu. Nah, saya akan tambahkan setelah bootstrap supaya tidak bentrok. Oke. Saya akan tambahkan style yang pertama itu untuk body-nya. Nah, untuk body ini itu sama seperti yang ada di index.php. Teman-teman bisa copy aja ya, yang ada di index PHP, yang ada di root folder gitu. Kita bisa copy, copy dan paste. Terlalu bawah ya, atau margin topnya kita hapus deh. Oke, ini kita reload. Tetap butuh nggak sih? Margin top kayaknya tetap butuh, tapi mungkin 2 rem aja. Ini saya reload. Nah, ada kayak gini. Terus setelah itu saya akan styling untuk yang form container ya. Form container ya. Kalau teman-teman mau menggunakan styling masing-masing juga boleh ya. Oke, saya akan set margin top di sini 60 pixel. Berarti saya tidak perlu menggunakan margin top 2 rem di body-nya karena sudah di-handle sama si container. Ketika saya reload, nah seperti ini.
Terus saya ingin background colornya adalah putih aja, FFF. Kemudian paddingnya 35 pixel. Untuk atas, bawah, kiri, kanan, kita reload. Nah, ya, 35 pixel. Setelah itu saya akan set border radius. Nilainya adalah sekitar ya 15 pixel kali ya. Ini saya coba reload. Nah, memang ini belum muncul border ya. Karena kita belum menambahkan yang namanya background ya. Sekarang kita tambahkan dulu backgroundnya. Tapi sepertinya saya akan berpikiran bagaimana kalau backgroundnya menggunakan bayangan aja ya. Nah, kita menggunakan shadow, terus tebalnya 8 pixel, terus 20 pixel, terus RGBA, baru kita set transparansinya atas, kanan, bawah, kita set nilainya sebagai berapa ya? 0,1 dah transparansinya. Sekarang kita reload. Nah, teman-teman lihat ini ada bordernya ya. Tuh, agak melengkung-melengkung kan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian saya mau styling yang H2-nya ya. Tambah event baru, benar gak sih? Oh ya, benar ya. Tambah event baru, di sini saya styling H2. Colorsnya adalah berapa ya? 4B3 F72. Terus margin bottomnya 25 pixel. Ini saya coba reload. Nah, seperti ini. Terus untuk tipe teksnya adalah tebal, bold, reload. Nah, ini sudah tebal. Terus setelahnya saya mau styling buttonnya kali ya. Oke, saya styling buttonnya. Di sini tadi kelasnya adalah BTN Success. Untuk background color daripada si buttonnya adalah 6A 994E, warna hijau tapi agak terang ya. Kemudian tidak ada garis tepi, non. Ini saya reload. Nah, bentuk buttonnya seperti ini ya, warna hijaunya ya. Oke, kemudian saya ingin menambahkan efek hooper, walaupun di sini udah ada hooper, tapi saya mau custom aja. Itu hooper bawaan dari Bootstrap sih. Cuma saya mau hoopernya itu custom. Oke, kita bisa menggunakan pseudocode, yaitu hooper. Nah, saya ingin rubah warnanya, misalkan menjadi 386641. Coba apa ini? Oke, sekarang kita reload. Nah, oke, kemudian apa lagi? Yang batal styling nggak ya? Nggak usah kali ya. Yang batal nggak usah di styling. Nah, sekarang berarti saya mau styling yang label-label ini nih supaya lebih cantik lagi. Saya akan styling label. Oke, saya akan berikan mereka ketebalan sebesar 500 atau normal. Kemudian colornya saya set misalkan berapa ya? 333. Oke, ada nggak sih? Kayaknya ada nggak? 333. Harusnya ada ya. Ini saya reload. Nah, ini halaman untuk add event. Sekarang supaya lebih mudah, saya akan coba cari di sini event Jakarta. Ya, sekalian cari gambarnya ya, maksudnya ya. Mana ini? Yang mana ya? Nah, ini nih, Jakarta Color Run Festival. Set image as. Di sini Jakarta Color Run ya, Color Run. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kembali lagi ke sistemnya. Di sini Jakarta Color Run, misalkan 2025. Ini deskripsinya bebas, teman-teman mau isi apapun bebas. Terus tanggal eventnya misalkan tanggal 1, bulan 9, tanggal 9 2025. Lokasinya ya di Jakarta, misalkan Jakarta Pusat. Misalkan harga tiketnya 200.000 ya. Terus kita akan upload gambar eventnya.
Tadi udah kita simpan ya, namanya adalah Jakarta Color Run. Kita klik open. Nah ini temporary name-nya atau nama sementara. Sekarang kita klik simpan. Oke, ini ada sedikit error katanya insert into. Oke, ada sedikit typo di insert into ya. Sekarang kita back lagi ke sini. Penasaran saya errornya apa tuh? Insert into. Oke, insert into-nya udah benar sih. Event, title, description, date, location, ticket, price, image. Value-nya title, ini description. Date, location, price, image name. Oke, saya lihat lagi. You have error the check manual for the syntax users Jakarta. Why? Description. Coba kita lihat lagi di sini. Di description benar ya kan? Ini title. Oke. Coba kita reload lagi. Misalkan tadi Jakarta Color Run 2025, ini Jakarta Color Run 2025. Ini 9 2025. Jakarta, harga tiketnya segini. Gambar open, simpan. Oke. Line 28. Kita perhatikan line 28. Oh alah, ini harusnya jangan pakai spasi ya. Bentar. Query. If connection query header location dashboard.php. Oke lah, nanti kita akan lanjut di next video.